Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dari perbuatan kita yang tidak baik dan amalan kita yang tidak sempurna. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah Allah berikan petunjuk kepada seseorang, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk padanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan juga rasulnya, dan tidak ada nabi setelah beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Semoga Allah senantiasa limpahkan sholawat,
kedamaian, rahmat, dan keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya yang senantiasa memegang teguh ajaran-ajaran beliau. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah menegaskan, Allah menekankan dalam kitabnya yaitu Al-Quran, ya ayyuhallazina amanut taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, tunduklah, patuhlah dengan sebenar-benarnya tunduk kepada Sang Maha Pencipta segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, di kedalaman lautan, di dasar bumi juga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidati wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang sudah menciptakan kita dari jiwa yang satu yaitu Adam dan menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan jagalah silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasimu. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita dan akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemanan, persahabatan, bahkan lingkungan menjadi jalan penting bagaimana bisa mempengaruhi keadaan seseorang. Jika pertemanannya adalah pertemanan yang baik, maka kebaikan pula lah yang akan diperoleh. Bisa jadi akan menambah ilmu, jadi akan menambah wawasan, atau mungkin saja akan memberikan hidayah jika pertemanan, sahabat, dan lingkungan yang ada di sekitarnya adalah yang baik. Tapi bisa jadi ketika persahabatan ataupun pertemanan itu yang tidak baik, yang terjadi bisa jadi yang adalah kesengsaraan, adalah malapetaka, atau mungkin bahkan di akhirat nanti bisa berujung pada neraka. Maka pertemanan itu menjadi fondasi utama dalam keseharian kita. Bahkan beberapa orang mengatakan, jika ingin melihat karakter seseorang, maka lihatlah siapa teman-temannya. Ini sudah dijelaskan dalam konsep agama kita, yang mengatakan bahwa teman baik dan teman buruk itu ibaratnya seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Jadi kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, pedagang minyak wangi, ada beberapa kemungkinan yang akan kita peroleh. Yang pertama, kemungkinan kita akan diberikan minyak wangi tersebut sebagai hadiah. Atau kita akan membeli minyak wangi tersebut. Atau kemungkinan terkecil, paling tidak kita akan terciprati aroma dari minyak wangi tersebut. Begitupun dengan sebaliknya ketika kita berteman dengan pandai besi. Ya, mungkin aroma bau asap yang akan kita terima. Atau bisa jadi yang lebih buruk dari itu adalah kecipratan dari arangnya ataupun bara api dari pandai api tersebut. Di Al-Quran itu sendiri ternyata diceritakan kisah-kisah yang itu terkait dengan pertemanan, terkait dengan lingkungan. Yang pertama,
Kisah tentang kaum Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana kita bisa melihat di Al-Quran kesudahan dari kaum Nabi Lut ini. Ya. Kaum yang membangkang terhadap Allah, ya, juga mendustakan Rasulnya, Nabi Lut itu sendiri. Kaum yang di dalamnya melakukan perbuatan keji, yang bahkan kaum sebelumnya pun belum ada. Salah satunya adalah homoseksual. Bukan tidak lain, bisa jadi karena pertemanan. Sehingga perbuatan yang tidak terpuji itu menjadi mengakar dan membudaya di lingkungan kaum Nabi Lut tersebut. Pertemanan juga yang akhirnya Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut tersebut. Dijungkir balikan. Ya. Mungkin kalau fenomena tersebut ada pada hari ini, para ilmuwan menyebutnya, istilahnya adalah fenomena alam semata. Padahal jika kita mau berpikir, kita mau merenung, apa yang terjadi dengan alam itu tidak lain adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang lain akibat dari pertemanan, kita bisa lihat ceritanya Ashabul Kahfi. Bagaimana 7 orang pemuda ya, berteman, bersahabat untuk menyelamatkan akidahnya, untuk menyelamatkan keyakinannya ya, dari kedurjanaan, dari ketidakadilan raja dan juga masyarakat saat itu yang tidak memungkinkan 7 orang pemuda itu untuk meyakini dari keyakinannya itu sendiri. Maka 7 orang pemuda itu, teman-teman itu, ya, akhirnya melarikan diri ke sebuah goa. Dan Allah selamatkan 7 orang pemuda tersebut. Itu juga karena pertemanan. 7 orang pemuda ya, berusaha bagaimana saling menguatkan untuk tetap berpegang teguh terhadap keyakinannya. Maka Allah selamatkan Ashabul Kahfi tersebut. Kisah yang lain juga disebutkan dalam Al-Quran. Seorang sahabat Nabi, ya, namanya Hanzalah. Salah seorang sahabat terbaik Nabi juga saat itu. Seketika itu, Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu?" Lalu Hanzalah menjawab, "Hanzalah sudah munafik." Begitu jawaban dari Hanzalah. Seketika itu Abu Bakar kaget. "Kenapa engkau sampai mengatakan munafik?" Hanzalah menjawab, "Bagaimana tidak? Ketika aku di depan Rasulullah, di depan sahabat-sahabat Rasulullah, di lingkungan, di teman yang baik, aku bisa melihat surga, aku bisa melihat neraka dengan begitu jelas. Tapi ketika aku kembali ke lingkunganku, kembali ke teman-temanku, kembali ke sahabat-sahabatku, yang muncul adalah perilaku kemaksiatan, kelupaan dan sebagainya." Bisa kita bayangkan Hanzalah, ya, generasi awal Rasulullah, teman sahabat-sahabat Rasulullah, ya, keluar sebentar dari lingkungan Rasulullah, keluar dari teman-teman Rasulullah, lupa apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu hebat efek pengaruh dari teman, sahabat, dan lingkungan. Dan yang ketiga, yang keempat, yaitu tentang ceritanya hijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Hijrah yang tidak hanya ingin menyelamatkan nyawa saja, tapi juga hijrah tentang bagaimana menjaga akidah, menjaga keyakinan. Bahkan kita bisa melihat Utsman bin Affan, salah satu sahabat Rasulullah saat itu. Beliau rela meninggalkan semua harta kekayaannya hanya karena ingin, pertama, menyelamatkan akidahnya, yang kedua, ingin bersama teman-teman seakidah yang lain. Jauh pergi sampai ke Madinah. Karena niat ingin memiliki pertemanan yang baik, ingin memiliki sahabat yang baik. Maka dari itu, ya, saudara-saudaraku semua, apalagi kita yang sedang ada di Spanyol, ya, maka kita perkuat pertemanan, perkuat lingkungan, perkuat persahabatan kita. Persahabatan yang senantiasa saling mengingatkan. Tidak hanya mengingatkan terhadap dunia, tapi juga mengingatkan terhadap akhirat nanti. Kalau istilah bahasa anak mudanya, kita
menyiapkan circle kita masing-masing. Kita menyiapkan ekosistem kita masing-masing. Sehingga kita bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Aqulu qauli hada, saya sudah mengatakannya, wa astaghfirullahaladzim li walakum, saya beristighfar dan mengajak jamaah juga beristighfar, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Memohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha memberi ampunan kepada hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini khatib lagi mengingatkan tentang pentingnya pertemanan, persahabatan, lingkungan yang baik demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Seorang imam, ya, Imam Hasan Al-Basri, ya, seorang salaf soleh di zamannya, menasehati teman-temannya, menasehati murid-muridnya dengan perkataan, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu kelak akan memberikan syafaat kita pada hari kiamat nanti. Akan memberikan pertolongan pada hari kiamat nanti. Hal ini dipertegas oleh perkataan Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Di hadapan murid-muridnya, dia mengatakan, jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka tanyakanlah tentang aku pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanyakanlah, wahai Tuhan kami, hambamu fulan, ya, pernah mengingatkan kami untuk mengingat engkau, masukkanlah bersama kami di surga nanti. Itu pasti bakal kejadian di akhirat nanti. Jika di antara kita di dunia ini yang masih berteman, terus melihat salah satu saudaranya kok tidak ada di surga, maka ingatkanlah bahwa si fulan ini dulu di dunia mengingatkan kita, mengingatkan saya, mengingatkan kami untuk sholat, mengingatkan kami untuk puasa, mengingatkan kami untuk berbuat baik, mengingatkan kami untuk jujur dan sebagainya. Maka konsep dalam agama kita, pertemanan tidak hanya pertemanan yang hanya selesai di dunia aja. Sebisa mungkin pertemanan itu bisa berlanjut di akhirat nanti. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hadis dari Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, ada satu waktu di hari Jumat di mana barang siapa berdoa pasti akan diijabah, pasti akan dikabul doa-doa tersebut. Yang pertama riwayat Muslim, ya, barang siapa yang berdoa setelah sholat asar sampai maghrib, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Yang satu riwayat Nasai, barang siapa yang berdoa di antara dua khutbah Jumat, ya, sampai dikomahkan, itu juga akan diijabah insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama doanya adalah doa-doa yang baik, salah satunya diberikan husnul khotimah nanti di akhirat nanti. Maka dari itu mari kita tundukkan hati kita di waktu yang mustajab ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kesalahan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami, karena Engkaulah yang mengijabah doa-doa kami semua. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ampunilah kezaliman-kezaliman yang kami lakukan kepada diri kami sendiri, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada rekan kerja kami, bahkan mungkin kepada Engkau ya Rabb. Karena sungguhnya jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabb, ampunilah dosa orang tua kami, kesalahan-kesalahan orang tua kami ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, muliakanlah mereka di dunia ini.
Jikalau mereka sudah meninggal, berikanlah tempat terbaik di sisi Engkau ya Rabb. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadana. Ya Rabb, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan pertemukanlah kami ya Rabb di Ramadan yang insya Allah akan menjelang beberapa hari lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, beribadahlah kepada Allah. Innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berbuat adil dan berbuat ihsan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah menyuruh kita meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wala zikrullahi akbar, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Aqimi sholat. Mari kita dirikan salat.